Wakil Gubernur Jawa Timur terus mendukung tol Probowangi sampai ke ujung timur, dan proyek akan diprioritaskan dengan skema KPBU. Segala upaya pembebasan lahan akan dituntaskan sehingga pembangunan tidak terganggu. Berikut informasi selengkapnya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak membeberkan perkembangan terkait progres pembangunan tol Probolinggo-Banyuwangi atau tol Probowangi. Beliau mengatakan saat ini pembangunan jalan tol terus berjalan dari Kecamatan Gending Probolinggo menuju ke Kraksaan Probolinggo, terus berjalan secara paralel. Meski diketahui ada sejumlah pembebasan tanah yang masih memerlukan proses RUPS dalam ruas tol Probowangi, ada yang masih overlap tanah BPJN dan entitas lain. Kemudian ada tanah kas desa yang harus diganti, tapi tanah petanya tinggal itu saja. Untuk tanah milik Pemprov Jatim yang merupakan asetnya Dinas Pertanian Jatim sudah clear semuanya. Wakil Gubernur Jawa Timur tersebut menyatakan komitmen Pemprov Jatim akan terus mendukung percepatan pembangunan tol Probowangi, bahwa pihaknya mendukung penertiban SIPB, itu surat izin untuk penambangan, bukan seperti IUP, tapi dengan syarat penambangan hanya boleh jualan ke proyek strategis nasional, tidak boleh dijual ke lain pihak karena bisa dipidanakan. Yang jelas harus terus on progres tol Probowangi. Tol Probolinggo-Banyuwangi akan tetap dilanjutkan pengerjaannya sampai ke Tapang, meski saat ini fokus masih di seksi 1 saja. Pembangunan tol Probolinggo-Banyuwangi khususnya seksi 1 Probolinggo sampai Besuki terus dikebut penyelesaiannya. Pemkab Probolinggo beberapa waktu lalu telah menggelar rakor PSN Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi. Rakor yang dipimpin langsung oleh tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Helsen Siagian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Lembaga Aset Negara. Sementara dari Pemkab Probolinggo dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Hengki Cahyo Saputra. Untuk ruas Probolinggo sampai Besuki memiliki 3 gerbang tol, yaitu di Kraksaan, Paiton, dan Besuki. Selain itu juga terdapat simpang susun Kraksaan, Paiton, dan simpang susun Besuki yang dilengkapi dengan 2 lokasi rest area. Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Helsen Siagian menjelaskan, rakor tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan PSN Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi. Rakor ini juga untuk memastikan kesiapan pembangunan jalan tol ini agar dapat terselesaikan tepat waktu dan tidak melewati bulan Oktober 2024 mendatang. Sekda Ugas Irwanto menegaskan pelaksanaan proyek di wilayah Kabupaten Probolinggo sudah lepas dari persoalan-persoalan yang menghambat seperti pembebasan lahan, izin galian untuk urukan, dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Probolinggo mensupport penuh proyek strategis nasional Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, karena Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan ruas pamungkas dari jaringan jalan tol Trans Jawa. Tol ini menghubungkan ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa untuk meningkatkan konektivitas serta mempermudah mobilitas orang, barang, dan jasa. Panjang Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 172 km merupakan ruas terpanjang dari rangkaian tol Trans Jawa yang terbagi atas 7 seksi, yaitu seksi 1 Probolinggo sampai Kraksaan sepanjang 12,88 km, seksi 2 Kraksaan sampai Paiton sepanjang 11,2 km, seksi 3 Paiton sampai Besuki sepanjang 25,6 km,
Seksi 4 Besuki sampai Situbondo sepanjang 42,3 km, Seksi 5 Situbondo sampai Asem Bagus sepanjang 16,76 km, Seksi 6 Asem Bagus sampai Bajulmati sepanjang 37,45 km, dan Seksi 7 Bajulmati sampai Ketapang sepanjang 29,21 km. Pemerintah sendiri sudah mengumumkan beberapa proyek strategis nasional dikeluarkan dari daftar termasuk jalan tol. Namun tol Probolinggo-Banyuwangi tetap akan dilanjutkan dengan skema KPBU dan menjadi prioritas utama untuk Trans Jawa, sehingga keberlanjutan tol Probolinggo-Banyuwangi tidak bisa diganggu. Tahap demi tahap akan dilanjutkan sampai ke Banyuwangi, meski tidak bisa bebarengan membangunnya, yang pasti tetap sampai ujung timur. Itulah informasi terkini yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.